Halo semuanya, perkenalkan, aku Jian Fatra Hadi, NIM 1501864. Nah, pada kesempatan kali ini, aku bakal mencoba ngejelasin tentang pengerjaan soal UTS 2021, analisis struktur 2, untuk soal nomor 3. Nah, jadi mungkin pertama-tama kita baca soalnya dulu kali ya, biar lebih paham. Ini pertama, ada suatu sistem balok dibebani seperti pada gambar berikut. Ini gambarnya ya, teman-teman. Nah, jadi kita diminta untuk menjawab soal dari poin A sampai D. Nah, jadi yang pertama-tama dilihat terlebih dahulu dari struktur tersebut bahwa elemen struktur ini adalah beam karena terdapat beban di sepanjang bentang elemen balok. Ini kan ada beban ya di sepanjang bentangnya. Nah, sehingga akan terjadi perpindahan lentur dan geser, serta perpindahan aksialnya bakal diabaikan. Nah, jadi di sini kita bakal diminta untuk berapa derajat kebebasan struktur atau degree of freedom-nya. Nah, degree of freedom ini adalah joint displacement yang awalnya unknown dan akan menentukan derajat kinematik interdeterminansinya atau kinematik redundannya. Nah, jadi di sini di setiap node ini kan uh, akan terdapat dua gaya, yaitu gaya geser dan gaya lentur. Kalau gaya geser itu yang vertikal dan gaya lentur itu yang berupa momen. Kalau gaya aksial kan tadi diabaikan kan di asumsi awalnya. Nah, jadi di setiap node ini kan ada node satu di sini, node 2 dan node 3. Nah, jadi pertama kita coba lihat dari node 2 dulu yang berupa jepit. Nah, kalau jepit ini kan berarti dia bisa menahan gaya geser dan menahan gaya momen. Berarti si dove-dove-nya ini bukan berupa dove tapi berupa restraint. Jadi ada restraint gaya geser nomor 3 dan restraint untuk gaya momen untuk nomor 4. Kemudian kita lihat untuk node 1 yang berupa sendi. Ini karena sendi itu hanya bisa menahan gaya aksial dan gaya geser, makanya yang berupa restraint hanyalah gaya gesernya, sehingga gaya momennya itu berupa dove. Jadi sini ada satu dove. Kemudian untuk di node 3 di titik C, ini juga berupa sendi, di mana gaya yang bisa ditahan adalah gaya gesernya, sehingga terdapat dove momen yang kedua. Jadi totalnya pada struktur di bawah ini terdapat dua derajat kebebasan yang berupa lentur. Nah, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu yang B. Susunlah persamaan direct stiffness dari balok tersebut. Nah, direct stiffness method ini adalah cara yang paling umum sebenarnya untuk menyelesaikan permasalahan finite element method atau FEM. Nah, direct stiffness method adalah metode matriks yang menggunakan hubungan kekakuan member untuk nantinya dapat menghitung displacement-nya dan menghitung gaya dalamnya. Nah, matriks kekakuan untuk member beam ini sebenarnya ini ditunjukkan dari matriks K ini ya. Nah, matriks K ini sendiri dia diturunkan dari metode slope deflection yang kalau misalnya kita buka di diktat analisis struktur ini ada penurunannya ya. Ini kan jadi dari theta AB, kemudian theta AB itu adalah kalau misalnya kita lihat dari dove-dove-nya adalah selisih antara U3 dengan U1 yang merupakan dove yang berupa geser, kemudian U2 itu theta A, dan U4 adalah theta B. Nah, kemudian ini nanti dari slope deflection bakal didapat MAB-nya persamaannya adalah segini, MBA-nya segini, dan kemudian dengan ini bakal menjadi, kalau misal di matriksnya bakal menjadi Q2 dan Q4. Nah, kemudian untuk si gaya gesernya, VAB dan VBA-nya, ini didapat dengan rumus sebagai berikut, sehingga didapatkan nanti dari persamaan Q2 dan Q4, ini bakal dimasukkan ke persamaan yang ini, kemudian bakal dapat persamaan untuk Q1 dan Q3. Kemudian, ini nanti koefisien-koefisien dari si U-nya bakal disusun menjadi matriks seperti ini. Jadi, dapatlah
matriks yang kita kenal pada umumnya untuk elemen BIM ini. Nah, setelah dapat gambar matriks K-nya, kemudian perlu diingat juga bahwa matriks di atas, matriks yang K-BIM ini adalah matriks kekakuan dalam koordinat lokal sekaligus dalam koordinat global. Karena koordinat lokal, kalau di kasus BIM ini berimpit dengan koordinat global. Sehingga tidak juga diperlukan matriks transformasinya, seperti itu kawan-kawan. Nah, jadi kita tinggal masukin nilai I per sama L-nya. E-nya tadi dikatakan di soal 200.000 MPa, kemudian I-nya 4 kali 10⁴ mm pangkat 4, kemudian ini 4.000 ya maksudnya. Kemudian ini L-nya untuk elemen AB itu 6 meter dan elemen BC 5 meter. Nah ini aku set satuan untukannya biar gampang itu adalah kilonewton per meter supaya lebih mudah nanti pengerjaannya. Nanti didapat angka-angkanya segini, dan untuk elemen yang B, untuk elemen BC dengan E-nya 200.000 MPa, kemudian I-nya 4.000 kali 4 mm pangkat 4, dan L-nya sepanjang 5 meter, didapatkan angka-angka sebagai berikut. Nah, seperti itu kawan-kawan. Nah, untuk numberingnya, ini aku pakai global node numbering, jadi 3451 itu adalah di sini restraint yang ketiga, kemudian ini restraint keempat ya, ini. Kemudian ini restraint kelima yang geser, dan dou 1 yang berupa momen. Jadi ini urutannya adalah, ceritanya adalah V begin, kemudian theta begin, kemudian V end, dan theta end. Dengan arah beam-nya berarti seperti ini, dari kiri ke kanan, seperti biasa. Begitu pula dengan yang elemen BC, itu global numbering-nya kan restraint 5, kemudian dou 1, kemudian restraint 6 yang berupa geser, dan dou 2 yang berupa momen. Nah, kemudian kita bakal menyusun matriks kekakuan globalnya dari struktur dengan mengambil elemen matriks kekakuan member yang sudah kita dapatkan di awal sesuai global node numbering-nya. Jadi yang diambil tuh yang global node numbering-nya itu berupa DOF dari strukturnya. Jadi kita bakal ngambil elemen-elemen yang indeks global node numbering-nya tuh 1 dan 2, karena kan kita DOF-nya ada 2, jadi kita bakal ngambil yang global node numbering-nya tuh yang 1 dan 2, seperti itu. Jadi kalau dari K1 yaitu KAB, kita bakal ngambil elemen yang indeks 1, 1, dan 1, jadi yang ini. Taruh di sini nanti. Kemudian, ini kan 1, 1. Kemudian 1, 1 juga dari KBC, berarti yang ini, yang ini, nanti ini bakal ditambah dengan yang ini. Jadi sebesar 11.733. Kemudian untuk 1, 2 yang untuk baris 2 kolom 1 itu pakai yang ini. Yang ini. 3.200. Kemudian untuk yang baris 1 kolom 2 kita pakai yang ini. 3.200 juga, dan baris 2 kolom 2 kita pakai yang ini 6.400. Jadi didapatkan matriks kekakuan strukturnya seperti berikut ini, begitu kawan-kawan. Kemudian selanjutnya, karena kedua member ini memiliki gaya di sepanjang bentangnya, maka gaya tersebut harus disalurkan ke ujung-ujung atau node member dengan kondisi member yang di-fix. Jadi ini itu bakal didapatkan QF atau fixed end moment dan fixed end force. Yang rumusnya itu bisa dilihat ini rumus cepatnya, bisa didapat dari tabel, biasa dari Hibbeler juga ada biasanya. Jadi untuk tadi kalau dilihat untuk member
AB itu bebanannya adalah beban terpusat di tengah bentang. Nah, ini kalau misalnya kita lihat, ini fixed end forces dan fixed end momennya. Ini untuk yang shear-nya, dan ini untuk yang momennya. Nah, jangan lupa tanda-tandanya. Karena kan kalau misalnya di DOF itu, tadi kita asumsinya adalah untuk yang shear ke arah atas, dan untuk yang momen itu berlawanan arah jarum jam atau counterclockwise. Jadi, yang ininya positif, nanti bakal positif, ini bakal positif, ini bakal positif juga. Nah, tapi kalau yang ini bakal negatif, karena kalau yang ini kan searah. Kalau di DOF kita arahnya counterclockwise, jadi ini bakal negatif seperti itu. Jadi ini untuk FMI-nya tadi yang momen di awal di node begin itu PL per 8 untuk dapat didapatkan 75, P-nya 100, L-nya tadi berapa ya? Tadi 6 meter per 8. Nah, dapat 75 kN per meter. Kemudian untuk Fn di node N-nya itu adalah negatif dari Fm di node begin. Jadi min 75 kN, karena rumusnya sama tadi kan, cuma berbeda arah doang. Dari yang si rumus template di fixed and force dan fixed and moment. Nah, kemudian kita lanjut ke shear-nya, itu P per 2, dan P per 2 untuk yang node N-nya. Jadi, P-nya 100 dibagi 2, jadi 50. Ini harusnya, nah seperti ini. Jadi ini gayanya 50 kN, dan di node N-nya juga 50 kN. Jadi didapatkan matriks berikut ini. Matriks QF untuk member AB. Nah, kemudian untuk yang member BC, karena dibebani oleh beban merata, maka rumusnya berbeda lagi. Rumusnya memakai yang kondisi seperti ini untuk beban merata. Untuk momennya QL kuadrat per 12, dan shear-nya adalah QL per 2. Nah, jangan lupa ntar tanda-tandanya juga. Jadi, ini kita langsung pakai aja. Q-nya 20 kN per meter, kemudian L-nya adalah 5 meter ya, 5 meter benar. Dan ini tinggal dibagi 12. L-nya dikuadratin dapat 41,667 kN meter. Ini untuk Fm di node N-nya, ini tinggal dinegatifin aja. Kemudian untuk shear-nya tinggal QL per 2, Q-nya 20 kN per meter, dan L-nya tadi 5 meter, didapatkan 50 kN. Nah, jadi ini dapat QFBC-nya, ini matriksnya sebagai berikut. Kemudian kita udah selesai dapat matriks QF-nya. Kemudian selanjutnya, kita menyusun matriks PF, atau Structure Joint Force, dengan mengambil elemen matriks QF yang berkontribusi terhadap struktur yang berada di global node numbering dari DOF struktur. Nah, jadi kita ngambil yang, ini kan tadi kalau global node numbering dari QF di AB kan 3451, kalau global node numbering yang di member BC itu 5162. Nah, jadi kita ambil yang node 1, yang DOF 1 sama DOF 1 dan 2 untuk di QFBC. Jadi ini untuk global numbering 1 dan 2, di kalau 1 tadi berarti matriks QF 1 atau member AB untuk baris 4 kolom 1 ditambah dengan elemen matriks QF2 atau member BC dengan dalam baris 2 kolom 1. Jadi yang ini ditambah yang ini. Hasilnya jadi min 33,33 kN meter. Kemudian untuk yang PF di DOF 2-nya itu kita mengambil elemen matriks QFBC dari baris 4 kolom 1, jadi ambil yang ini.
dapat min 41,667 kN/meter. Nah, kemudian perlu diketahui juga bahwa PF ini harus diubah menjadi PE atau ekivalen load vector, yaitu hasil transformasi beban di member ke node yang membebani struktur. Jadi secara matematis si PF ini adalah min PE. Jadi kita setelah mendapatkan persamaan matematisnya, kita sekarang menyusun persamaan direct stiffness methodnya. Nah, direct stiffness methodnya adalah ditulis aja kali ya. Tulis. Jadi persamaannya adalah P plus PE sama dengan matriks S tadi kali D. Kemudian karena PE-nya tadi adalah min PF, jadi P min PF sama dengan S kali D. Seperti itu. Jadi didapatkanlah persamaan seperti yang sudah di kotak kuning sebagai berikut. Nah, terjawablah bagian B. Kemudian sekarang kita bakal mencari reaksi peletakannya. Jadi pertama-tama kita harus mencari dulu si displacement-nya. Displacement-nya berarti tinggal pindah ruasin si S-nya ke ruas kiri. Jadi D sama dengan si matriks S-nya di inverse. P min P. Seperti itu, kawan-kawan. Jadi ini didapatkan hasilnya adalah 0,001234 radian untuk theta 1 dan 0,005894 untuk theta 2. Nah, kemudian kita perlu juga untuk mencari gaya dalam dari setiap membernya, yaitu Q. Nah, Q ini didapatkan dengan menggunakan rumus seperti ini, yaitu Q sama dengan K kecil kali U plus QF. Nah, sebenarnya dari D ini kita harusnya mendapatkan V dulu. Nah, tapi karena di BIM itu koordinat lokal dan koordinat globalnya itu berimpit, jadi makanya V-nya sama dengan U. Jadi bisa langsung didapatkan U-nya saja, langsung. Jadi untuk ini kan tadi node 1 dan 2 ya. 1 dan 2. Kalau ini node untuk U-nya yang member 1 berarti 3, 4, 5, 1 untuk global node numbering-nya. Nah, jadi kita meletakkan si yang global node numbering-nya 1 ini ke sini, yang sesuai global node numbering di U-nya. Jadi ditaruh 0,001234 di baris keempat kolom 1 dari U1. Kemudian tadi matriks K-nya kan sudah didapat ya di awal, K1 yang ini. Kemudian matriks F1-nya juga sudah didapatkan di sini. Jadi kita langsung tinggal mengoperasikan K dikali U ditambah QF, didapatkanlah matriks Q1-nya adalah sebagai berikut. Kemudian untuk member 2 yaitu member BC, kita tadi global numbering-nya adalah 5162. Jadi kita letakkan di global numbering yang sesuai. Jadi D untuk global numbering 1 diletakkan di sini, dan untuk D untuk global numbering 2 diletakkan di sini, di baris 4. Nah, jadi K2-nya juga tadi sudah didapat ya di awal. Kemudian QF2-nya juga sudah didapat. Jadi langsung kita operasikan saja. Jadi K2 kali U2 tambah QF2. Jadi didapatkanlah matriks sebagai berikut. Nah, kemudian untuk reaksi peletakan, itu merupakan gaya reaksi dari gaya dalam pada node setiap membernya. Jadi kita mungkin untuk mempermudah bisa digambarkan terlebih dahulu ya. Jadi ini kan member 1 ini ada gaya geser dan gaya
gaya momennya ya. Gaya momennya seperti ini. Kemudian ini kan tadi untuk member 3, ini member 4, ini global numbering 4 maksudnya. Ini global numbering 5, dan karena ini untuk member 1 itu didapatkan si apa namanya? Si yang momen untuk global numbering 1 itu negatif, sehingga dia adalah eh, clockwise. Clockwise berarti sebagai berikut. 1. Nah, untuk member 2 ini didapatkan ke atas juga, kemudian gesernya yang di global numbering ke-6 juga ke atas, ini momennya 0, kemudian untuk momennya yang ini dia ke arah sebagai berikut, counterclockwise maksudnya, di ini 1. Nah, jadi di sini langsung aja kita bikin peletakannya. Ini peletakan jepit, kemudian ini ada peletakan sendi, dan ini peletakan sendi. Nah, kemudian kita gambar, ini gambar reaksinya ya harusnya. Ini yang berlawanan arah, kan seperti ini. Ini tadi dari nilainya sebesar geser di global numbering 3, kalau yang ini gesernya sebesar yang ini dan yang ini. Kemudian ini dari 6. Nah, ini kan karena momennya 0, berarti memang tidak ada momen kan. Nah, ini dia momennya di sini seperti ini, dan momennya kalau yang di sini seperti ini ya, berarti ke sini. Nah, ini kan momennya kan sama besar kan ya, di 1. Yang ini 68, 68,421 dan ini 68,421, sehingga momen di sendi ini yang di sini saling meniadakan. Kemudian di sini bakal ada ini 4. Nah, jadi untuk reaksi peletakannya, untuk yang ini restrain 3 ya. Restrain 3. Kemudian ini untuk yang restrain 5, restrain 4, restrain 4. Sorry. Restrain 4, kemudian ini untuk yang restrain 5, dan ini adalah restrain 6. Jadi bisa dilihat di sini bahwa restrain 3 itu adalah nilainya dan arahnya adalah sebesar gaya geser di di global numbering yang 3 untuk member 1. Jadi kita ambil yang ini 1,64. Kemudian untuk yang restrain 4 itu nilainya sebesar dan arahnya sebesar momen yang berada di global numbering 4 dari member 1 atau AB. Jadi kita ngambil yang 78,289. Ditaruh di baris kedua. Nah, kemudian untuk restrain 5, ini nilainya adalah penjumlahan dari gaya geser di member 1 di node di global numbering 5 ditambah dengan gaya geser dari member 2 untuk global numbering 5 juga. Jadi ditambahkan ini tambah ini, hasilnya adalah 112,039. Nah, kemudian untuk restrain 6, arahnya dan besarnya juga sama dengan gaya geser dari member 2 untuk global numbering 6. Jadi taruh di sini. Ya, seperti itu kawan-kawan. Untuk cara menentukan restrainnya, jadi didapatkanlah peletakan
3 itu 51,64 kN ke atas, peletakan 4 itu 78,29 kN dengan arah yang counterclockwise, kemudian untuk restrain 5 itu 112,039 kilonewton dengan arah ke atas, dan restrain 6 itu 36,315 kilonewton untuk arah ke atas. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, soal terakhir itu adalah menentukan diagram momen, diagram geser. Nah, jadi ini bisa diperoleh dengan menggambarkan grafik dari gaya-gaya dalam yang sudah didapatkan di nomor C tadi. Jadi yang ini dan Q2. Nah, ini kita gambarkan aja 51,64-nya dari gaya geser dulu kali ya. Momen geser, dari diagram geser itu 51,64 ke atas, terus kemudian 48,355 ini dia hanya negatif ke bawah, kemudian di ini ada loncatan gaya karena ada restrain kan, jadi ke atas sampai sebenarnya 68,421 63,684, kemudian turun sampai ke negatif 36,315 seperti itu. Untuk diagram momennya dimulai dari loncat dari 0 ke 78,29 karena ada peletakan, kemudian turun ke 76,65. Ini turunnya karena ada gaya di tengah bentang tadi ya, 76,65, kemudian naik ke 68,421, kemudian ini bentuknya hiperbolik karena dia tadi bebannya adalah beban merata kan, sehingga harusnya persamaan momennya adalah persamaan kuadrat. Jadi bentuknya kayak gini, kemudian sampai di peletakan ujungnya seperti itu. Nah, jadi seperti itulah kawan-kawan cara menyelesaikan soal nomor 3 dari UTS 2021. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Bye.